Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kuliah Agent Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu materi yang berjudul Introducing Agent, di mana nanti rekan-rekan sekalian akan berkenalan dengan apa itu agent ya. Agent itu ada macam-macam jenisnya, kemudian fungsinya apa saja, dan sejarah agent itu seperti apa. Baik, mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Saya akan share suatu materi ya di sini. Mohon nanti disimak baik-baik. Nah, berikut adalah materi PowerPoint yang saya share, yang saya bagikan. Ya, semoga terlihat ya. Nah, adapun outlines yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, pertemuan pertama ini adalah terkait kontrak pembelajaran. Di situ ada silabus, kemudian assessment pattern, kemudian pendahuluan dan konsep. Di situ ada pengenalan agent dan konsep intelligent agent. Jadi di sini kita fokus kepada agent cerdas. Kemudian ada contoh implementasi atau aplikasi ya, contoh-contohnya yang ada di industri pada saat ini. Dan kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu memahami sejarah agent, baik hardware agent maupun software agent ya di pertemuan pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat silabus pembelajarannya. Yang pertama, nanti rekan-rekan akan disajikan mengenai pendahuluan dari agent cerdas atau pengenalan agent cerdas di sini. Kemudian yang kedua adalah mengenai struktur intelligent agent. Pertemuan ketiga nanti akan membahas agent environment atau lingkungan agent. Pertemuan keempat, building robotic agent. Di pertemuan kelima nanti ada multi agent system part 1. Di pertemuan keenam, multi agent system part 2. Di pertemuan ketujuh nanti akan membahas materi making a decision in agent, dan pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Oke. Nah, setelah itu kita beranjak materi selanjutnya ya, yaitu setelah UTS ada software agent part 1, kemudian software agent part 2, kemudian mengenai fuzzy system in agent. Ada juga pembahasan mengenai artificial neural network implementation, kemudian agent for classification, kemudian yang keenam ini ada implementation and application of agent-based system by student group. Kemudian masih sama sampai dengan pertemuan 7 adalah implementasi dan aplikasi dari sistem berbasis agent yang akan dipersembahkan, ditampilkan oleh grup-grup mahasiswa ya. Jadi nanti pertemuan 6-7 sebelum ujian akhir semester akan diadakan suatu riset bersama yang mana nanti akan kita bentuk tim atau grup-grup, dan setiap grup ini akan membuat makalah ya, makalah atau tugas besar mengenai hal-hal apa saja yang sudah dipelajari di mata kuliah agent ini selama 1 semester. Oke, untuk selanjutnya adalah assessment pattern. Komponen penilaian di sini adalah presensi 10%, kemudian penugasan 25%, kemudian praktis 15%, kemudian mid test 25%, dan final test 25% ya. Di sini tugas cukup besar poinnya, dan juga ada praktis ini adalah praktikum, juga lumayan 15% ya. Nanti ini yang akan menjadi panduan penilaian rekan-rekan sekalian. Baik, kita lanjutkan ke materi untuk pengenalan agent.
Jadi kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Ya, agent adalah suatu objek yang mempunyai tujuan dan bersifat autonomus, atau disebut juga memberdayakan resource-nya sendiri untuk memecahkan suatu permasalahan melalui interaksi seperti kolaborasi, kompetisi, negosiasi, dan sebagainya. Ini menurut Okamoto tahun 97. Ya, jadi tahun 97 ini sudah ada ya untuk agentnya. Kemudian poin berikutnya adalah suatu agent atau human agent memiliki indera untuk menangkap perubahan lingkungan sekitar dan memiliki aktuator untuk mewujudkan tujuan apa yang diinginkan di sini. Nah, dari definisi sebagai berikut, yaitu rekan-rekan nanti dapat mengambil intisarinya, apa itu agent ya. Jadi kalau ditanya apa itu agent, berarti agent adalah suatu objek. Jadi agent ini bisa bersifat hardware dan juga bisa bersifat software ya. Tentu saja kalau hardware itu ada fisiknya ya. Fisiknya itu berupa objek atau alat ya, device yang bergerak, yang punya aktuator, dan juga bisa bersifat software. Kalau software ya seperti di dalam komputer ya, aplikasi-aplikasi yang nanti akan berjalan secara otonomus. Misalnya saya ambil contoh untuk forex ya, untuk pengambilan keputusan di pasar saham itu sekarang sudah menggunakan software agent. Jadi manusia tidak perlu lagi memantau 24 jam di depan layar, namun akan dipantau ya, akan dimonitoring oleh software ya. Jadi pengambilan keputusan pun bisa juga kita setting apakah software tersebut diizinkan untuk mengambil keputusan atau hanya sekedar saran ya. Dan yang pengambil keputusannya adalah brokernya itu sendiri atau manusia itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana agent bereaksi ya. Di sini rekan-rekan dapat melihat diagram yang saya gambarkan di situ, yaitu di mana di situ ada gambar manusia ya. Manusia ini adalah human agent. Nah, human agent itu memiliki beberapa sensor ya, kita sebut saja indera ya. Ada indera penciuman, kemudian penglihatan, pendengaran ya, kemudian perasa ya, kulit ya, dan macam-macam indera yang lain ya, indera manusia. Nah, indera manusia ada berapa? Ya, ada 5 ya, yaitu penglihatan, kemudian pendengaran, penciuman, perasa itu di lidah, kemudian perasa di kulit ya. Nah, itulah jenis indera manusia. Ini human agent. Jadi manusia itu kita sebut juga agent ya. Bahkan ada agent 000, oh 000 lagi ya. Ada agent 007. Nah, 007 itu di film sangat populer sekali, yaitu agen rahasia ya. 007. Wah, ini filmnya sangat legendaris ya. Nah, seperti halnya robotic agent ya atau software agent, mereka juga memiliki sensor-sensor ya yang akan menangkap suatu perubahan lingkungan. Jadi di sini konsep agent adalah bahwa objek agentnya itu sendiri akan memiliki sensor. Sensor itu dipergunakan untuk menangkap perubahan lingkungan atau environment. Dan seperti yang rekan-rekan lihat ya, suatu agent di sini juga memiliki sensor ya. Sensor ini kemudian akan menangkap perubahan lingkungan, environment, percep ya di sini. Kemudian juga akan melakukan action ya di situ. Actionnya juga terhadap lingkungannya. Jadi perubahan lingkungan ini ditangkap oleh sensornya, kemudian dikembalikan lagi, feedbackkan lagi ke lingkungan dalam bentuk aksi ya. Nah, untuk melakukan aksi ini, maka suatu agent akan menggunakan actuators atau aktuator ya. Aktuator ini penggeraknya. Jadi bisa berupa
motor ya, atau solenoid, atau device-device yang lain yang mana device tersebut dapat menimbulkan efek terhadap lingkungan, misalnya blower panas gitu ya. Kita akan merubah suatu suhu suatu ruangan dengan blower panas. Itu blower panas itu disebut juga dengan aktuator. Ya, jadi apapun yang merubah lingkungan itu disebut dengan aktuator. Jadi aksinya ya, aksi device untuk melakukan suatu perubahan terhadap lingkungan tersebut. Nah, di sini juga rekan-rekan dapat melihat definisi-definisi dari agent, yaitu antara lain perceive, masukan ya atau inputan yang ditangkap dari sensor, kemudian action yaitu tindakan yang dilakukan oleh agent, kemudian environment, lingkungan di mana si agent berada, dan agent itu sendiri ya dapat berupa human, robot, softbot, thermostat, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang mana konsep agent ini adalah suatu alat sebetulnya ya, suatu alat yang dapat berjalan secara otomatis atau autonomous yang akan meringankan pekerjaan manusia. Itu adalah suatu agent ya. Jadi sangat luas sekali agent itu. Nah, sekarang kita lihat implementation dari agent ya. Antara lain ada di bidang manufacturing, kemudian proses control, telecommunication, ada di air traffic control, kemudian transportation system, internet and business, kemudian entertainment, medical engineering, educational, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali ya implementasi atau aplikasi-aplikasi dari agent. Nah, berikutnya kita lihat salah satu contoh ya di air traffic control, kita lihat seperti apa. And avoid braking unless necessary. You'll become a shock absorber in the system, but most people don't do this. Artificial intelligence may be a solution. Researchers have shown that AI can learn to manage traffic by controlling just a few autonomous vehicles. Ya, ini adalah AI traffic control. They tested their system on figure eights. When the scientists replaced just one of the 14 human-driven cars with an AV controlled by one of their algorithms, average car speed doubled. On ramps, replacing 10% of the cars doubled the number of cars passing through. For bottlenecks, replacing 10% of the cars increased throughput by more than 20%. In city grids, where the AI controlled lights, not cars, giving an algorithm control improved flow by 7%. Until we have self-driving cars controlling traffic for us, drivers can learn this from AI. Keep your distance and brake less. That's smart driving. Tentu saja di sini akan mengkalkulasi berapa jumlah kendaraan yang lewat ya. Oke. It only takes a tap on the brakes to start. Ini adalah salah satu contoh robotic agent di mana berbentuk robot sepak bola ya. Ini juga agent. Ini ada di perlombaan kontes robot Indonesia tahun 2009. Kebetulan di sini saya menjadi wasit ya. Ya, ini battle bola ya. Ini tim.
satu sama lain. Nah, seperti halnya manusia, bahwa robot ini juga didesain untuk dapat berkomunikasi dengan robot-robot yang lain. Kita mungkin pernah lihat film Transformer ya, di mana nomor 1 robot dan robot ini cerdas. Jadi yang seperti layaknya manusia. Ya, tendangan. Oh, ketahan. Nah, ini adalah galeri KRI 2019 ya, di mana di sini banyak sekali agent, tidak hanya robot sepak bola tadi, tetapi juga ada robot pemadam api ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali desain-desain robot pemadam api ya, yang mana robot pemadam api ini harus memiliki sensor untuk dapat mendeteksi adanya api atau tidak di dalam situ. Nah, sensornya bisa bervariasi, antara lain saya ambil contoh di situ ada ultrasound ya, jadi ada sensor ultrasonik, kemudian ada juga sensor flame ya atau api ya, sensor api untuk mendeteksi adanya api atau tidak. Kemudian ada lagi mic condenser ya, ini untuk merespon suara ya dari lingkungan. Kemudian untuk aktuatornya rekan-rekan bisa lihat juga di situ ada kaki-kaki ya. Jadi di sini bentuk kakinya itu seperti laba-laba. Berarti ada motornya di situ. Kemudian selain motor penggerak, untuk memadamkan apinya itu sendiri ya, maka dibutuhkan suatu aktuator juga. Nah, di sini ada dua mekanisme pemadaman ya. Yang pertama bisa menggunakan air. Nah, kemudian yang kedua bisa menggunakan gas. Ya, jadi di situ harus ada katupnya ya, katup buka dan juga pompa udaranya ya untuk menyemprotkan. Nah, adapun beberapa robot yang lain pada kontes robot Indonesia tahun 2019 ini juga ada robot tari ya. Nah, kebetulan gambarnya di sini tidak saya sertakan, tapi robot tari ini dapat menari sesuai dengan irama yang diputar. Ya, jadi iramanya adalah lagu-lagu tradisional ya. Contohnya tradisional Sunda atau Jawa ya. Di sini fokusnya ke musik Sunda ya. Jadi di perlombaan KRI ini fokus kepada jaipongan. Ya, sangat menarik sekali dan sangat menghibur. Mungkin rekan-rekan dapat menonton langsung apabila diadakan perlombaan KRI di tahun-tahun. Setiap tahun ini selalu ada ya. Kalau dekat ya silahkan dikunjungi, dan kebetulan tahun 2009 yang lalu ini diselenggarakan di Unsud ya. Dan tahun 2020 dan 2021-nya ini rolling ya. Jadi silahkan nanti dicek lokasi pelaksanaannya ada di mana. Ya. Oke, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai introducing agent. Intinya yang dapat saya rangkum adalah agent di dunia di Indonesia ini masih kurang ya perkembangannya, dan tugas dari rekan-rekan sekalian
untuk membangun suatu agent cerdas, yang mana agent cerdas ini dapat berjenis hardware maupun software yang tadi saya sampaikan. Oke, yang pastinya suatu agent ini dapat bertindak secara otomatis. Kemudian suatu agent ini juga dapat merespon perubahan lingkungan dan juga memiliki aktuator untuk dapat merubah lingkungan atau aksi, ya, melakukan suatu aksi. Dan untuk dapat bergerak secara otonomus, maka suatu agent harus memiliki otak juga seperti halnya manusia. Ya, jadi walaupun hardware di situ tetap saja agent memiliki suatu coding atau algoritma yang dibenamkan pada microchipnya untuk kemudian dapat berpikir, ya, secara mandiri dan dapat melakukan tugas-tugas untuk meringankan pekerjaan manusia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.